bahwa KPK nampaknya juga sudah mendapatkan tanda-tanda atau bukti-bukti awal untuk bisa menjerat Kaisang, tidak hanya lewat isu jet pribadi, tapi lewat banyak kasus dan bukti-bukti yang... Selamat malam semuanya. Hari ini KPK resmi membatalkan pemanggilan terhadap Kaisang. Ini dagelan macam apa lagi gitu ya. Karena sebelumnya ketika Kaisang ini tidak diketahui dia ada di mana, itu kan katanya KPK berencana untuk memanggil Kaisang, sudah menyiapkan surat tapi nggak tahu akan dikirimkan kemana. KPK merasa mereka tidak tahu keberadaan Kaisang ini ada di mana. Setelah Kaisang muncul di kantor PSI semalam gitu ya, tiba-tiba hari ini KPK membatalkan pemanggilan terhadap Kaisang. Ini kan lucu gitu. Sebelumnya nyari-nyari, nggak tahu, setelah orangnya ada, malah dibatalin. Ya kalau kayak gini terus ya ganti nama aja KPK gitu. Bukan Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi Komisi Penyelamatan Kaisang. Biar lebih pas gitu. Bahwa kemudian katanya alasan KPK ini ingin berfokus kepada Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM gitu ya, karena ini cakupannya bisa lebih luas, bisa tidak hanya soal sewa jet pribadi tapi juga bisa hal-hal lain, aktivitas Kaisang di luar soal jet pribadi gitu dan sebagainya gitu. Tapi ini kan butuh waktu yang agak lama. Kan aneh gitu. KPK sudah menyiapkan surat, katanya suratnya sudah di draft, sudah ada, tinggal dikirim. Cuma nggak tahu mau dikirim kemana. Setelah orangnya ada kan harusnya ya kirim aja lah gitu. Kenapa malah dibatalin seperti ini gitu? Bahwa ada kemudian laporan dari masyarakat, laporan dari pihak Maki dan sebagainya, ya silahkan diproses juga gitu. Proses kedua-duanya, dipanggil juga, suratnya yang sudah terlanjur dibuat itu ya dikirim aja gitu, bukan malah dibatalin seperti ini. Karena kalau hanya berfokus kepada Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM, ini kan ya meskipun cakupannya sangat luas gitu ya, tidak hanya soal sewa jet pribadi tapi bisa juga soal hal-hal lain gitu. Tapi kan ini prosesnya agak lama gitu. Dalam catatan yang saya baca hari ini gitu ya, untuk melakukan proses lewat jalur Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat ini itu dibutuhkan kira-kira waktu sekitar 40 hari lebih, karena verifikasi laporan 2 hari, udah selesai sekarang gitu ya. Dan kemudian masuk ke dalam tahapan selanjutnya, yaitu ditelaah selama 8 atau sampai 14 hari. Dan setelah ditelaah, kemudian masuk ke dalam masa pengumpulan informasi selama 30 hari. Barulah kemudian setelah ini, setelah pengumpulan informasi ini, baru bisa naik ke dalam penyelidikan KPK. Dan kemudian setelah itu barulah ini menjadi satu kasus korupsi yang bisa diperiksa dan Kaisang bisa kemudian dipanggil dan dijadikan tersangka. Memang ada proses yang lebih baik, lebih luas dan sebagainya. Tapi kenapa kemudian gitu ya, pemanggilan yang sudah direncanakan, sudah dibuat suratnya ini kemudian dihentikan? Kenapa gitu? Apa karena KPK takut sama presiden, sama bapaknya Kaisang gitu ya? Ya karena kalau melihat dari proses yang sangat lama ini, 30 hari plus 14 hari ini, itu kan dibutuhkan waktu sekitar 44 hari. Bertepatan dengan Pak Jokowi lengser atau sudah tidak lagi sebagai presiden. Apa maksudnya KPK itu takut manggil Kaisang selama Pak Jokowi masih jadi presiden? Atau mau manggilnya itu nanti setelah Pak Jokowi lengser gitu ya? Ya sekali lagi ini bagus-bagus aja gitu ya. Ada laporan dari Maki, laporan dari masyarakat, ya silahkan diproses. Tapi seharusnya rencana atau apa yang sudah dilakukan oleh KPK dengan bikin surat pemanggilan kepada Kaisang untuk melakukan klarifikasi, itu juga harusnya dilaksanakan agar tidak menimbulkan pertanyaan di masyarakat hari ini. Karena orang sekarang jadi bertanya-tanya gitu, KPK maunya apa sih gitu. Sebelumnya Kaisang ketika tidak diketahui tempat keberadaannya gitu ya, KPK berkomentar ya kita mau kirim surat tapi nggak tahu ada di mana. Sekarang orangnya sudah ada, nggak jadi. Malah berharap Kaisang ini melakukan klarifikasi sendiri katanya, nggak usah dipanggil ke KPK. Ya gimana gitu. Lawang Kaisang ngadepin wartawan aja dia nggak berani. Jangankan Kaisang,
Pak Jokowi aja sekarang ketika diwawancarai sama wartawan, itu wartawannya wartawan palsu. Cuma foto tangan gini aja gitu. Bukan wartawan yang sebenarnya diatur sama istana. Dan mereka bukan wartawan gitu. Apalagi Kaisang gitu. Ngadapin wartawan langsung kabur dia gitu. Jangankan soal klarifikasi. Bahkan untuk urusan kerja aja itu masih dicariin kok. Gimana? Kok disuruh klarifikasi? Harusnya ya KPK ini agak peka lah gitu ya, bahwa Kaisang atau keluarga Pak Jokowi ini butuh bantuan, bantulah gitu. Bukan malah disuruh hidup mandiri atau klarifikasi mandiri gitu. Tapi ya bagaimanapun bagi saya 40 hari itu nggak lama. Isu ini masih akan terus bertahan dan entah apa yang akan terjadi di kemudian hari gitu. Karena bagi saya kalau hari ini kemudian dia batal dipanggil oleh KPK, maka ya suka gak suka dalam bayangan saya pasti ada tekanan kepada KPK sampai kemudian mereka membatalkan rencananya gitu. Karena ya nggak logis aja, lo udah bikin surat kok gitu. Kalau memang ini sejak awal tidak direncanakan gitu ya, atau sejak awal ini dianggap nggak perlu atau nggak penting klarifikasi, ya harusnya nggak ada pembuatan surat-surat itu. Tapi kalau suratnya sudah jadi, sudah ada, tinggal kirim dan kemudian nggak jadi, ini pasti ada tekanan gitu. Tapi bagi saya di luar soal isu tekanan itu, mungkin juga ada pertimbangan operasi penyelamatan gitu. Karena bagaimanapun kalau menggunakan jalur klarifikasi, maka Kaisang ini bisa hadir di KPK, klarifikasi, dan kemudian ya sehari rame dan selesai begitu saja. Mungkin gitu ya, dari sisi KPK itu sendiri ada kekhawatiran bahwa isu ini akan cepat selesai dan kemudian dilupakan. Makanya menggunakan jalur yang lebih lama gitu ya, dengan waktu yang cukup lama sampai kemudian Pak Jokowi nanti tidak jadi presiden lagi gitu. Barulah kemudian bisa diproses kasus korupsi ini dan Kaisang bisa dipanggil ke KPK. Tapi kalau tahapan penyelidikan sudah berjalan gitu ya, maka KPK yang baru ini kan KPK nanti akan berganti juga, presiden berganti, KPK yang baru, presiden yang baru, nampaknya nantinya akan lebih mudah untuk memanggil Kaisang kalau tahapannya benar-benar dilaksanakan sampai sekarang. Dan menurut versi KPK memang tahapan penyelidikannya sudah berjalan gitu ya. Tahapan untuk sampai kepada penyelidikan dan untuk memeriksa Kaisang ini sudah berjalan. Ya meskipun kita perlu menunggu agak lama gitu. Jadi penundaan pemanggilan terhadap Kaisang ini sejatinya memperpanjang isu, memperpanjang proses gitu ya. Tapi nanti di ujung kita akan lihat apakah benar-benar KPK ingin melaksanakan atau memproses hukum secara benar atau kemudian hanya membuat Kaisang ini menjadi aman-aman aja gitu. Karena ya kalau ngelihat dari sisi sekarang gitu ya, dengan dia batal memanggil Kaisang gitu ya, itu kan menunjukkan bahwa nampaknya KPK ini ya agak berani. Ya kalau memang berani ya panggil aja gitu. Bukan kemudian nunggu sampai Pak Jokowi itu lengser. Tapi di luar itu kita juga tetap harus punya punya pikiran yang positif atau berpikiran baik kepada KPK gitu ya. Semoga gitu bahwa apa yang dilakukan KPK hari ini benar-benar untuk memproses isu ini dengan cara-cara yang benar sampai kemudian di momen tertentu, di waktu yang cukup baik, yaitu setelah Pak Jokowi lengser, ini proses penyelidikan dan untuk tahapan memeriksa Kaisang itu bisa dilaksanakan nanti setelah 20 Oktober. Tidak tahu, atau di luar itu mungkin juga bagi KPK ketika mendapatkan laporan dari Maki dan pihak lain gitu ya. Karena Kaisang ini kan dilaporkan gitu ya, dan laporannya itu tidak hanya soal isu jet pribadi. Ada isu itu, isu penggunaan jet pribadi, tapi di luar itu nampaknya juga ada soal bea cukai dan sebagainya. Jadi saya coba berpikir positif atau berhusnuzon dalam ajaran agama Islam gitu ya, bahwa KPK nampaknya juga sudah mendapatkan tanda-tanda atau bukti-bukti awal untuk bisa menjerat Kaisang tidak hanya lewat isu jet pribadi, tapi lewat banyak kasus dan bukti-bukti yang lain yang kemudian itu bisa dirangkum dalam satu kasus tindak pidana korupsi. Ya kita tunggu saja. 20 Oktober nggak lama,
Dan kemudian bagi Kaisang dan orang-orang di sekitarnya yang hari ini nampaknya ketakutan, silahkan terus menunjukkan ketakutan-ketakutan itu, karena banyak orang menunggu drama yang seperti itu. Karena semakin mereka ketakutan, semakin mereka nggak mau diwawancara, banyak orang akan semakin percaya bahwa ini ada masalah yang sangat serius di sana. Semoga pada akhirnya bisa diselesaikan, yang benar menjadi benar dan yang salah ya kita salahkan. Saya pikir